wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana rencana pembelajaran semester di mata kuliah hukum internasional, di mana salah satu kompetensi dasar dari RPS dalam hukum internasional ini agar mahasiswa sebagai calon paralegal memiliki kemampuan di dalam memahami materi hukum internasional dan mampu menganalisis serta memecahkan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut hukum internasional, di mana dalam CPL yang dibebankan pada mata kuliah hukum internasional ada beberapa CPL yang dimana CPL itu harus menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya yang mandiri. Yang kedua, bagaimana menguasai konsep teoretik tentang ciri, sumber, dan juga bagaimana tata hukum nasional Indonesia dan hukum internasional yang berada di Indonesia dan di negara-negara lain. Dan juga bagaimana kita lihat, ya kan, di dalam hukum internasional memiliki beberapa pokok bahasan, yang dimana di dalam beberapa pokok bahasan ini, sebelum sampai dalam pokok pembahasan, bagaimana capaian pembelajaran kelulusan nanti yang diharapkan dengan menguasai mata kuliah hukum internasional, ya, pastinya akan ada kelanjutan di mata kuliah berikutnya. Contoh seperti mata kuliah hukum perikanan, yang dimana mata kuliah hukum perikanan itu saya sebagai dosen pengampunya juga, yang dimana salah satu untuk bisa menguasai hukum perikanan harus dia menguasai adanya hukum internasional, yang dimana benang merah ataupun garis merahnya tetap ada di dalam hukum internasional. Contoh seperti di bidang hukum laut. Pada saat capaian pembelajaran kelulusan, diharapkan mahasiswa tersebut mampu mengenal bahwasanya hukum internasional itu seperti apa, bagaimana sejarahnya, bagaimana sejarah hukum internasional Indonesia, bagaimana di negara-negara lain, ya kan? Cakupannya apa saja dalam hukum internasional. Kita lanjutkan bagaimana pokok bahasan di dalam hukum internasional sendiri. Sebelum kita masuk ke lebih mendalam tentang hukum internasional, kita mengenal dulu bagaimana hakikat asal mula dari hukum internasional, yang dimana standar kompetensi ini mahasiswa itu harus mampu memahami secara teoritis, praktis, ataupun juga substansi bagaimana hakikat asal mula lahirnya hukum internasional yang berada di dunia lain ataupun berada di dunia luar di dalam dunia hukum internasional. Setelah mempelajari bagaimana hakikat asal mula hukum internasional, kita akan membahas bagaimana subjek dari hukum internasional itu sendiri, di mana dalam subjek hukum internasional memahami bagaimana subjek apa saja yang menjadi subjek-subjek di dalam hukum internasional. Jelas mahasiswa harus mampu menguasai beberapa subjek dalam hukum internasional itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Contoh seperti negara Indonesia, yang dimana berlakunya adanya hukum nasional dengan secara tidak langsung mengakui adanya hukum internasional. Apa hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional? Di situ mahasiswa akan mampu menjelaskan, ya kan? Dan melihat apa perbedaan dari hukum nasional dan hukum internasional tersebut sendiri. Yang keempat, bagaimana kita lihat negara pada umumnya. Kalau bercerita tentang negara pada umumnya, yang dimana apa definisi negara, apa syarat terbentuknya suatu negara, ya kan? Yang dikatakan negara yang diakui di dalam hukum internasional itu seperti apa beberapa jenis dari negara, ya kan? Jadi di dalam hukum internasional itu cakupannya sangat luas. Jadi kalau tidak menguasai hukum internasional, maka mata kuliah lain tentu tidak bisa menguasai secara leluasa, secara memahaminya akan lebih rumit. Kelima, bagaimana pengakuan pada umumnya. Bercerita tentang pengakuan pada umumnya, yang dimana mahasiswa harus memahami pengakuan itu apa, yang dikatakan negara yang pantas diberi pengakuan itu apa,
Apa jenis-jenis dari pengakuan? Ada pengakuan secara de jure, ada pengakuan secara de facto, ya kan? Yang dimana dia secara tertulis ataupun secara tersirat. Itu juga mahasiswa harus memahaminya. Bagaimana pengakuan itu di dalam hukum internasional. Dalam kedaulatan teritorial dalam suatu negara, di mana mahasiswa tersebut juga harus memahami bagaimana suatu kedaulatan, di mana kedaulatan di dalam teritorial suatu negara itu batasannya apa, meliputi darat, laut, dan udara. Di situ disebut dengan bagaimana kedaulatan teritorial tersebut, di mana dari sisi pemerintahan ataupun sisi-sisi lain di bidang hukum internasional itu termasuk di dalam suatu kedaulatan teritorial di dalam hukum internasional. Setelah itu kita lanjut kepada yurisdiksi, yang dimana yurisdiksi ini kita lihat bagaimana adanya definisi dari yurisdiksi negara, ya kan? Dan juga mengenai bagaimana macam-macam yurisdiksi, dan juga bagaimana hubungan dari yurisdiksi dengan kedaulatan teritorial dan negara. Kita lanjut tentang di materi selanjutnya setelah yurisdiksi ada tentang suksesi negara. Apa itu suksesi negara? Di mana suksesi negara itu adanya perpindahan dari satu negara dengan negara lain. Jadi kalau kita lihat adanya suksesi negara itu mengenai apa definisi dari suksesi negara, bagaimana hak dan kewajiban suksesi negara, bagaimana suksesi dalam keanggotaan di dalam organisasi internasional, dan juga bagaimana suksesi tersebut terhadap perjanjian di bidang keuangan. Selanjutnya ada perjanjian internasional, di mana perjanjian internasional ini yang melibatkan antara negara satu dengan negara lain, antara negara satu dengan beberapa negara, yang dimana meliputi adanya suatu perjanjian di bidang hukum internasional. Diharapkan mahasiswa tersebut mampu memahami bagaimana definisinya, bagaimana bentuk-bentuk atau macam-macam perjanjian internasional, bagaimana tahapan di dalam perjanjian internasional, apa yang harus dipenuhi, ya kan? Kriteria apa atau aturan apa yang harus dipenuhi pada saat suatu membuat perjanjian internasional di dalam negara lain. Aturan negara mana yang mengakui adanya perjanjian internasional antara kedua belah negara tersebut. Di situ akan bisa dijelaskan lebih dalam di perjanjian internasional. Lanjut tadi, setelah adanya suksesi negara dan perjanjian internasional, kita mengenal dengan adanya hukum laut. Nah, di sini yang kita bilang sangatlah menarik, kan? Hukum laut, yang dimana hukum laut ini yang bagaimana adanya yang membahas tentang bagaimana batasan-batasan laut, kan? Kalau kita mengenal hukum laut, ada membahas tentang bagaimana UNCLOS 1982 tentang perjanjian hukum laut yang harus dipatuhi seluruh negara belahan dunia, bukan hanya negara Indonesia, melainkan negara-negara luar yang juga harus mengakui adanya hukum laut itu sendiri. Jadi poin penting dari benang merah atau garis haluannya di dalam contoh hukum perikanan, kalau dia mahasiswa ini tidak memahami bagaimana hukum laut itu sendiri, bagaimana definisinya, bagaimana latar belakangnya, dia tidak akan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana hukum perikanan itu sendiri. Jadi kalau penjabaran dari hukum laut ini itu akan dijabarkan di mata kuliah di semester berikutnya di hukum perikanan, yang dimana mata kuliah hukum perikanan itu juga saya sebagai dosen pengampunya di mata kuliah hukum perikanan, selain adanya hukum internasional. Dan juga kita lihat mahasiswa itu harus mampu juga menguraikan bagaimana hukum laut itu sendiri dan mengembangkan mengenai hukum laut. Hukum laut itu seperti apa, batasannya seperti apa, ya kan?
dikatakan kedaulatan teritorial wilayah laut itu seperti apa, di situ mahasiswa harus mampu, ya kan? Makanya di mata kuliah hukum perikanan di situ saya aplikasikan dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat dan sekolah untuk menjabarkan bagaimana hukum laut itu sendiri, terutama di bidang kelautan dan perikanan. Jadi kalau hukum laut ini hanya sebatas lautnya saja, kalau hukum perikanan lebih meluas bahasannya. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya setelah hukum laut, di mana ada membahas tentang bagaimana zona tambahan. Zona tambahan ini secara tidak langsung dia sangat berkaitan atau berketerkaitan dengan hukum laut sendiri, di mana ada beberapa negara yang memiliki zona tambahan di bidang kelautan. Itu juga mahasiswa harus pandai atau memahami bagaimana cara mengemukakan bagaimana zona tambahan itu sendiri. Dan juga kita lanjutkan bagaimana tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara darat, laut, dan udara. Bagaimana tanggung jawab negara tersebut? Ya kan? Contoh saya bilang tanggung jawab negara, ya kan? Negara Indonesia memasuki negara Malaysia, ya kan? Mana bentuk tanggung jawab negara Indonesia apabila ada warga negara Indonesia tersebut masuk ke wilayah laut negara Malaysia? Kira-kira aturan mana yang akan diterapkan? Pastinya tetap aturan dari negara Malaysia. Apa upaya yang kita lakukan? Itu salah satu bagaimana tanggung jawab negara terhadap masyarakat internasional atau masyarakat di negara itu sendiri. Contoh ada lagi masalah TKI, ya kan? Atau TKA, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing. Tenaga kerja Indonesia pada saat dikerjakan di negara lain, contoh Cina, Arab Saudi, Malaysia, dan lain-lain, apa bentuk tanggung jawab kita? Itu tadi dengan mengeluarkannya izin boleh melakukan perjalanan karena ingin melakukan pekerjaan sebagai TKI. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita. Kita memantau bagaimana perkembangan dari TKI kita tersebut. Apakah mereka dalam keadaan yang sehat? Apakah mereka bekerja sesuai dengan arahan dari yang memperkerjakannya atau bagaimana? Itu yang sekilas saya jelaskan di dalam RPS juga tentang bagaimana tanggung jawab negara itu sendiri terhadap masyarakat dan juga terhadap negara itu sendiri. Yang terakhir, bagaimana penyelesaian sengketa di dalam hukum internasional. Ada beberapa konflik di dalam hukum internasional seperti yang tidak kunjung selesai konflik tersebut. Apa antara Israel dan Palestina itu yang kita bilang menjadi PR kita, di mana konflik itu tidak bisa terselesaikan sampai berpuluh-puluh tahun. Proses tersebut tetap dijalani sampai ada bahasa dalam internasional tersebut dua negara ini dibubarkan. Ya. Padahal di dalam mahkamah internasional itu sudah diputuskan mereka damai, tapi kenyataannya tidak. Itu yang menjadi problemnya. Masing-masing negara ada yang melindungi, baik negara Israel ataupun Palestina. Akhirnya ini seperti perang bukan antara dua negara, melainkan antara beberapa negara dan beberapa negara lain. Ya kan? Jadi penyelesaian sengketa dalam hukum internasional ini bisa melalui adanya mahkamah internasional, bisa adanya melalui jalur peperangan, bisa dicabutnya suatu status kenegaraan, sama seperti yang terjadi adanya pengakuan di dalam suatu negara atau negara pada umumnya. Apa syarat terbentuknya suatu negara? Ya kan? Syarat terbentuknya suatu negara tersebut adanya penduduk, adanya wilayah, adanya pemerintah, adanya pengakuan dari negara lain. Jadi kalau keempat komponen ini salah satunya tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak bisa diberikan seutuhnya oleh wilayah yang akan diberikan status sebagai negara. Kan? Jadi bisa enggak atau apakah bisa terjadi negara tersebut dicabut status kenegaraan? Bisa, apabila dia melanggar keempat dari komponen ini karena sebab-sebab yang tidak diperbolehkan di dalam hukum internasional. Sekilas itu saja yang bisa saya sampaikan selaku penjelasan
saya tentang RPS atau rencana pembelajaran semester di hukum internasional, yang juga saya jelaskan juga tadi bagaimana benang merah atau hubungannya juga dengan mata kuliah selanjutnya seperti hukum privat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mengampun. Mudah-mudahan dengan penjelasan RPS ini bisa menjadi pembelajaran juga terhadap semua orang apabila ada yang melihat video ini, dan juga bagaimana memahami dari apa yang saya utarakan tadi dari mulai di awal sampai di akhir. Sekian dari saya selaku dosen pengampu mata kuliah hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.